haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Halaman 6 nomor 3. Memelihara mata. Mata itu adalah pemberian Allah yang besar dan paling bermanfaat dalam kehidupan kita manusia. Karena kalau mata tidak ada, kita tidak bisa melihat indahnya dunia, indahnya alam dunia. Kadang melihat, kada dapat melihat wajah anak cucu, kata kawan. Maka banyak yang membuat tenang hidup dengan pandangan yang menyejukkan. Tapi kalau kada bisa melihat, kesian. Maka mata itu adalah nikmat yang paling besar antara lain. Jika tidak ada mata, tentulah tak dapat memandang segala keindahan alam yang telah dijadikan Allah ini. Tidak dapat kita menilai kemahalan harganya, bahwasanya mahal harganya keindahan yang Allah beri kepada kita, karena membuat nyaman hati, karena yang dipandang itu indah. Makanya orang berulah rumah pun potongannya dimodel-modeli supaya menambah kenyamanan. Nukar Honda di model-modeli, habis kapnya dibuka, di model orang lain. Cat rumah di model-modeli, kalau kebanyakan warna kayak kue lapis, supaya nyaman dilihat, bagus say. Nah, karena itu mahal nilai keindahan. Tapi kalau kada melihat, maka otomatis kada melihat keindahan yang nilainya mahal tadi. Berapa banyak mudaratnya jika tidak melihat. Pun kada melihat, banyak mudaratnya. Kada sedikit menyusahkan orang juga. Hendak tulak kemana-mana kada ingkat, orang kada pun bawa. Namun kami sikit wah kada bawa. Tulak orang pengantin boleh bawa wah. Ada mete kayak apa? Maka itu nilainya tinggi. Maka kita wajib bersyukur, karena mata itu nilainya mahal. Mata itu diandak oleh Allah dua, kedua-duanya di hadapan. Apa sebabnya? Supaya kita berpikir. Padahal kan kalau mata itu di hadapan sebuting, di belakang syuting, nyaman berjalan, kada payah mengulih lagi ke belakang. Ada orang mengiau. Tapi kenapa? Maka kedua-duanya di hadapan. Itu isyarat kepada kita, amun hendak maju hidup nih, tatap masa depan. Pikirkan masa depan anak kita kayak apa. Pun kita kada, amun ditinggali harta entah kayak apa, inya kaina. Maka nasib masa depannya kada sama masa sekarang. Masa sekarang saja sudah banyak, sudah godaan banyak. Zaman nenek kita dengan sekarang ini jauh berbeda. Amun zaman nenek kita masih kita lagi halus-halus, hendak bulah dosa ngalih. Payah bulah dosa itu bukan nyaman. Amun hendak menguyak orang, hendak nyambati orang, terpaksa berjalan menyebelah kampung mencari inor. Sampai di sebelah inor ini dia pulang, tolak melawat, boleh, kada jadi bulah dosa. Mun wah ini tinggal mecek HP aja, masukkan dalam grup. Hendak nyambati orang apa bisa, makalahian lewat Facebook. Jadi nyaman boleh dosa ini. Alam ngalih, mahendaki anak gadis surang terus ngalihat.
bukan nyaman. Hanya beparak, jangan abah, berbulik. Takai taros, macam kipai kopiah tampar sikit. Ngalih. Jadi mau hendak anak gadis seorang tu terpaksa mereka adingnya loh. Adingnya nak umur 7 tahun dari paraki kawane. Tawari ding hendaklah ding kulom parmen abang tukarkan sapak. Hendak kai bengai. Tapi ada syarat ya si Den. Sampaikan salam ke awan kakakmu. Macam mana? Ayuh aja nak ading ku sampaikan nang pating kulom sepak. Belum pula dosa bersedekah dah. Sampaikan maaf kakakmu lah. Amat kirim salam. Cuman yang ada salah, amat banyak di kampung tuh. Amat puyuh. Karena amat tadi bingung buang puyuh. Karena di situ ada amat tongkol, ada amat kacang. Rugilah awak berkorban. Kulum sepak sekalinya kirim salam disangka amat tongkol, padahal yang kirim salam amat puyuh. Jadi titil kenapa ditinggal, orang Bahar itu ada tahu titilnya bergeleran tuh. Tapi orang kada mau besarikan ya. Jarang orang tuh ngaran kada bergelar itu jarang. Kampung kami itu macam-macam gelar orang. Ada sedikit macam-macam. Kalau ngaran tuh banyak sama. Ngaran amat banyak atau mau dia ada nama bergelar ada tuh. Sampaikan salam seminggu madangi hanya ada balasan. Salam diterima. Wah senang banget amat puyuh tadi. Anak bulah dosa. Pakai usaha nang kedua. Tulis sepucuk surat. Dinda tersayang. Nanti malam minggu depan engkau kujemput, kutunggu di bawah perumahan. Halnya pacaran. Jadi perumahan itu banyak nyamuk. 4-5 ikong nyamuk ikut tahangkupnya 2 kali deh. Rupanya rumah orang tuh orang beri kan ada papan tuh bukaan 2 kaping agin buang sampah. Itu sebenarnya jaga-jaga kalau ke perampok menaik. Jadi anak buah suruh berulur di situ kena. Makanya orang Bahari sesunduk lawang tuh batang as kumpong tuh. Jadi begitu membuka lawang, ini batang as tangan dah. Jadi kalau macam-macam berkelahi tuh. Amon sesunduk wah ini kan begitu membuka lawang, bukan orang jahat kita kosong tangan. Tapi kalau kita mengikuti sesunduk lawang, orang kada marah, kita buka lawang. Jadi setiap buka lawang, cap sesunduk lawang dah. Apabila macam-macam, catok deh. Nah, itu orang Bahari. Itu kenapa berlubang? Apabila di sini berkelahian, tajuna. Itu ada lubang rahasia tuh 2 kaping. Isi surat. Nanti malam aku datang, kok ketok itu papan. Ketok pertama jangan dibuka, ketok kedua jangan dibuka, ketok ketiga yang dibuka. Itu nomor pen, nomor timbang. Malah ada dapat nomor pennya ada tambus. Kalau baik kita pilih ketok pertama membuka berarti abahnya. Berarti kita paham isi surat tuh. Kunci sandi namanya. Kunci sandi. Ada kawan kita buka HP orang di kuncinya. Jadi supaya aku yakin kau yang membuka papan tadi, kau surung sandalmu nang kita pernah ketemu di masa lalu. Cocok sudah tertanda amat puyuh. Tanda tangan itu. Panggil pulang adingnya tadi. Panggil, kau hendaklah deng pulang kolom sepak. Nah itu habis ke sudah habis. Hendak lagi, hendak bangai. Sampaikan surat abang nih. Kakakmu 2 pak dapat sedekah. Belum dosa lagi. 2 pak dapat sedekah. Rupanya entah macam mana surat tadi tersangkut di abahnya. Ada sampai ke anak, abahnya nang baca. Maka malam nang ditentukan abahnya lah menunggu di papan nang berbukaan tadi. Sesuai dengan kunci sandi, tok kada dibuka sidin. Karena kan rahasianya kadang itu pak. Ketok kedua kada dibuka, ketok ketiga hanya dibuka. Sidin tahu dan nomor pennya. Ketok pertama dibuka. Begitu diketok nang ketiga dibuka, berdebarlah hati amat puyuh. Ini masih Dinda di atas membuka. Sekalinya kada lewas menyurung ke sandal. Diperiksa ialah sandal yang bertemu di masa lalu, pasangai bahu. Coro tajun bahambin. Turun nang abah. Bahambin abahnya ini bakawan amat puyuh deh. Kawannya dihigap cukupi madang. Main tayakan lo ke abahnya keluar. Sekalinya kawannya melihat abahnya yang dihambin,
berteriak kawannya. Ya kawannya hati-hati, abahnya di belakang. Uja amat puyuh, marah abahnya di belakang. Nang pandeng amat anaknya sudah kuhambin. Padahal ya abah yang dihambin tadi. Han ngalihnya orang bula dosa. Hendak bula dosa malah pahala. Makanya umur orang Beher itu panjang-panjang. Karena katanya ngalih bula dosa. Wah ini umur hendak-hendak. Karena bula dosa itu nyaman banget. Allah kada mau umat Nabi ini terlalu banyak melakukan dosa, maka dimatikan masa muda. Makanya makin akhir zaman anu-anum yang mati. Bolehlah kita tulangnya bayangkan orang mati itu karena 35 tahun ya umurnya. Ada 28 nah. Jarang datang menang 89 itu jarang. Adalah si singkong 2 nang anom nih, makanya kita anu-anu kegayaran juga masih udah tuha sekali kayak nasi dini kita telanjur tuha ada di jalannya kayak mau timun itu sudah tanjung kuning itu lah pawong bisa kuliah lagi nang kita nih sedang diputik nang gue tahu wah ini orang meninggal anu-anom ada tuha kan ya masih ngawan juga deh kamu sudah lewat 70 atau lewat 65 atau ada harapan umur 80 tapi kalau masih 40-an ingawan masih itu masa panen-panennya tuh. Nah, dulu orang banyak kada katuyu nyur anom. Dulu mun kada karing niu kada disabit, wahid ini nyur anom kada sabiti orang. Ini dulu orang bulan puasa aja ada tujuan nyur anom. Wah ini puasa kada tetap ada nyur anom. Pati nang anom. Pokoknya malaikat Israel gini mamanya nang anom juga. Nang tuha. Karena aja kalang-kalang hijakan aja gini. Dan telanjur Tuhan marah 80 ada maunya mampirnya orang kasihan deh Tuhan kita nang anom dan nang kegayaran. Nah jadi pandang masa depan kayak apa masa depan anak kita nih sekolahkan itu maksud mata di hadapan. Jangan memandang ke belakang. Mana ke belakang ada mau maju kita. Mana ke belakang mana jangan kada tinggi sekolah abah apa itu ada sekolah deh itu mana ke belakang kan ya lagi napang nakai mundur lagi jauhan abah hari itu tuh madrasah di kampung dah saya juga tahlil tahlil bisa doa bisa tapi tersalah juga baca doa nang ngintu hati harus dibaca salah juga nah itu namanya mandang ke belakang lagi napang ke jauh-jauh intang sini jadi mau ke Jawa ke jauh nah apa dicari itu mandang masa lalu namanya kadang-kadang kayak itu kita kita pang jadi himat kita pang beri nah nyaman aja juga jangan mandang masa lalu pandanglah masa depan anak di zaman akan datang kada sama dengan zaman kita. Nah zaman anak kita kada sama pulang dengan zaman anaknya dengan cucu pulang. Begitulah akhir zaman perlu dibintingi ilmu. Pandanglah masa depan, mata diandak kedua-duanya di hadapan. Dan banyak pula pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan apabila kada bisi mata. Bersyukurlah kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat yang sangat berguna ini seperti mempergunakannya kepada barang yang diridai dan bermanfaat pada agama seperti melihat kejadian langit dan bumi. Kita lihat langit tinggi di atas. Langit itu tinggi. Matahari itu di langit keberapa andaknya tuh. Itu tinggi itu. Katanya jarak matahari dengan bumi ini 1 triliun kilometer jauhnya. 1 triliun kilometer. Hendak asa pasti banget ukur asura. Ada sanggup kita mengukur tingginya langit. Tihangnya dede. Kita pikirkan pulang. Tadi panas sekalinya bauan turun hujan gimana Allah mandak banyu tuh. Banyu itu banyak di antara langit dan bumi itu. Bukan buat deh. Makanya mau kita naik pesawat tumbuh awan tuh. Awan bergumpal banyu isinya bisa turun ke bumi pada bergumpal banyu di atas tuh.
Tapi kok kenapa turunnya maka halu-halui? Di mana Allah mendak ayakannya tuh? Maka hujan tuh halu-halui kayak tali melemek nih. Ada panjang kan deh? Cakanya kan dia beayakan yo. Tak tumpah kayak drum teflon tuh gugur. Tekipai anak ayam. Jangan anak ayam. Orang Tuhan kita kipai. Lamas kita. Cakap bangsa hujan tuh turunnya. Kayak drum tuh ganalnya. Lamas kita. Tapi halus bagus. Racak pulang tuh. Nah, padahal kalau kita numbuk awan tuh kan benyo tuh. Kayak apa Allah matur tuh. Ada kawa. Menambah keimanan. Pandang langit. Ada bulan. Bulan berputar. Timbul bulan. Tinggallah matahari. Timbul matahari. Tinggallah bulan. Nah, itu kita lihat bintang tuh. Berapa banyak bintang yang berputar di langit tuh. Ada katanya bintang yang lebih ganal daripada matahari. Di dalam bintang yang ganal tadi ada 1 miliar bintang. Kayak apa banyaknya bintang. Berputar di langit tuh. Ada surah bertumburan. Ada surah bersinggulan bintang gugur ke dunia, ke bumi ini, ke surah. Lalu ada orang mati keguguran bintang dede. Ada surah orang hidup keguguran bintang di langit. Paling di Jakarta bintang film. Bintang di langit itu akan gugur. Kalau bintang film bisa lah. Kayak apa Allah matur. Boleh pulang ke bumi. Melihat kita di bumi ini. Tanah turun hujan subur. Tanam nang apa aja tumbuh. Tanam tebu, tumbuh tebu, manis rasanya. Tanam tomat, tumbuh tomat berbuah, masam rasanya. Tanam timun, tumbuh timun berbuah, hambar rasanya. Tanam pepari, tumbuh pepari, pahit rasanya. Tanam cabai, tumbuh cabai, berbuah cabai, padas rasanya. Tanam tarung, tumbuh tarung, lada rasanya. Ayo kayak apa kita mikirkan. Bahannya 2 juga. Bersusu belahan menanam. Tapi kok rasanya ada sama. Ada sama. Tomat awan tarung itu betatai. Kenapa syuting masam, syuting lada. Cabai padas. Timun tawar. Padas sama bintang situ. Belingkarnya. Cuman potongan rapun beda. Coba. Bagaimana Allah mengatur rasa tuh. Kayak apa? Allah maha besar. Dia ada kita. Yang ada hanya kebesaran Allah. Jadi ada hebat kita. Ada hebat. Yang hebat itu hanya Allah. Tawaduk kita. Merendah kita. Kita kada ada apa-apanya. Jangan merasa hebat sekalipun hebat. Tanah pulang. Kita jahat dengan tanah. Tanah baik kawan kita. Hari-hari tanah kena lincai. Ada sarik tahu. Makanya melincai lama kurangnya. Sepikul 20 beratnya. Bilang tenyalam betisnya berjejak. Sakit tanah kada sarik. Kurang bola rumah beton 4 tingkat. Cocok masuk ribuan ke parut bumi kada sarik. Caranya sarik tanah itu dilepasnya ke kajut ke busuk ya. Rumah 4 tingkat. Tapi kada sarik. Tanah diludahi, tanah dikencingi, bahkan dibirai kada sariknya. Sambil menduduk sawit yang bihira juga kapun sawit. Sekali dihirai cabai yang tumbuh, kan coba hebatnya. Kenapa? Karena malam tadi makan sambal, bijinya kada lanik. Tak bihira, jadi keluar bibit. Awan pupuk sepaket. Tanpa kada subur. Makanya kita bila ke kampung orang di padang kabun tuh. Ada cabai, lobot buahnya, surangannya, ada bakawan. Hati-hati. Amun orang menanam, pasti ada kawannya. Mungkin ada 3, 4, 5, mungkin ada banyak kebunnya. Ini orangan. Maka gue kenal buahnya. Subur pulang ke. Itu hasil perjuangan. Tanah dihirai, nang tumbuh, cabainya subur pada nang ditanam. Mau kita nanam beristilah, ada subur banget. Tapi kalau hasilnya itu subur, Sopi dah membuktikan. Aku tahu karena aku di kampung. Tapi pengalaman kada, cuman aku menandai bila ada niurabah, pembira di situ ada luas ada tumbuhan, nah, karena rupanya pupuknya mantap, makanya rumah
Rumah tuh kalau dibongkar, tinggal dapurnya ada biji waloh. Itu tumbuh waloh dah, naik ke bubungan dah, unggah-unggahan buahnya, hapok pulang dah. Kenapa? Karena pupuk di dalam tuh deh. Banyak kami itu pupuk rupanya. Rupanya di kami dihirai tambah subur, makanya ada orang jual tahi sapi. Ya tahi sapi agen nang pupuk dah, tambah subur. Ya. Tanah baik kita pandang dah. Tanam nior tumbuh nior jauh di atas buahnya. Hebatnya di atas itu pulang nior itu ada banyunya. Kayak apa Allah masukkan banyu ke dalam buah nior itu? Akar menyedot banyu nang di dalam bumi. Betitik banyu nih masuk ke akar, rasa ke betang, naik ke atas subur laluan. Nang di atas subur karena disedot tadi nang di bumi tadi. Disedot banyu tadi naik ke atas, meisi banyu nang ada, meisi kelapa nang ada di atas tuh. Nah, coba kita pikirkan kayak apa Allah menaikkan banyu tuh dari parut bumi naik ke atas tuh. Pakai salang nggak pakai pipa kah? Tahu-tahunya beisi dibelah banyu kelapa ada banyunya. Nah, Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Tanam semangka halus pohonnya, buahnya ganal-ganal. Allah Maha Kuasa, pikirkan. Semua yang ada di bumi ini dipikirkan. Banyu pasang dalam, garam jalan. Sekalinya banyu surut hilang banyu tuh. Coba kita pikirkan kemana yuk banyu nang dalam tadi. Amun kita jawab banyu nang naik ke atas tadi turun ke laut. Nah sekarang banyu nang di laut tadi kemanaan? Oh banyu di laut masuk ke dalam lubak di bawah pantat laut. Lah ketika pasang tadi lubak itu siapa isi? Makanya naik banyu itu siapa isi? Mutak kepala kena tembus. Berpikir begitulah kekuasaan Allah. Tapi bisa berpikir itu hasil dari melihat. Setelah melihat baru kita berpikir. Makanya berpikirlah kita tentang kekuasaan Allah, tapi jangan memikir tentang zat Allah. Pikirkan tentang kekuasaannya, tapi jangan memikirkan zatnya kayak apa Allah, jangan pikirkan. Tapi pikirkanlah kekuasaannya, berarti Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Itu katanya menambah keimanan. Maka berpikir sesaat tentang kekuasaan Allah lebih baik daripada beribadah 1 tahun. Pahalanya pikir setumat. Apalagi daerah nih 7 Kasaba itu ada perbatasan banyu. Sebelah sini kan karo, sebelah sana agak hijau putih, behinggan banyu itu. Kan ada campurnya. Banyu sini kan belah ke sana, yang sana kan belah ke sini, yang sana tawar, sini masin kan mau belah. Behelet, besilah behelet. Hujan gitu juga. Di Sungai Sarin hujan, sana ada. Ampur itu juga. Situ pajah, sini ada. Nah, jadi kalau hujan itu turun, kadang mau ampih, bahaya. Nah, Allah menurunkan hujan, rahmat bagi kita bukan azab. Berarti Allah Maha Penyayang kepada kita hambanya setelah melihat kekuasaan Allah tadi. Dan apa yang terkandung di sekelilingnya, karena itu menambah keimanan kepada Allah yang menjadikannya itu langit, yang menjadikannya itu bumi. Firman Allah Ta'ala, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir. Makanya sering kan diputar di lagu-lagu mengaji itu fadzakir, lagu Ki Muammar. Saya pernah lewat di kampungnya Ki Muammar itu, daerah Malang, di Padang Perumahan, rumah Abbasidin gitu. Artinya, tidakkah mereka melihat unta bagaimana ia dijadikan? Unta dijadikan kayak apa? Sapi dijadikan Allah kayak apa? Sapi makan rumput,
lalu rumput jadi daging, akibatnya. Jadi daging sapi itu dari rumput, dimakan rumput tumbuh daging. Nah, kemudian daging dimakan oleh kita pula, tabehira tumbuhlah rumput, jadi tabudi-budi tentang sekitarnya itu Pak. Nah, kayak apa Allah menciptakan apa namanya unta tuh. Unta tuh lehernya panjang, kakinya aloy, awaknya ganal. Maka unta tuh pintarnya, mau kita ada bergambar belukopnya, mau kita naik berdirinya, jadi bapak gambar kita pusat unta tuh bilang belukop pula. Paham unta pasien, pasien pada anak kita. Anak kita dipusat nangkis, dibangunakan goreng dipusat, bangun nak mengikih, unta ada bang ngikihnya, tapi dibakar bang untanya. Tahu di sini. Nah, kita lihat kayak apa Allah menjadikan unta dan melihat langit bagaimana ia ditinggikan. Tinggi langit tuh, bukan tanggung-tanggung. Kita kan dia kalau naik ke langit gitu. Kayak apa langit tuh, kayak apa di atas tuh indahnya. Balpir bisa naik ke langit. Balpir, film Balpir. Ada musuhnya siapa Balpir tuh? Ya, tapi Balpir tuh ada penolongnya pulang. Tapi itu film cuman. Kayak apa langit tuh, tingginya diletakkan Allah, dan melihat gunung bagaimana ditegakkan. Asalnya bumi ini diciptakan Allah bergoyang, karena dunia ini banyak laut pada buminya. Jadi sudah diciptakan laut, bumi diandak di atas laut, di atas air, bergoyang nih, bayun, kayak apa kapal di laut tuh. Makanya kan kita ini kalau menabuk parit, menabuk halaman, mula sumur, kadi jauh ada nabuk, ada banyu di bawah dah. Karena bumi ini di atas banyu, di atas banyu bumi ini, maka ada banyu di bawah. Nah, jadi bergoyang asalnya. Maka dipaku oleh Allah dengan gunung. Begitu gunung ditancapkan, bumi kada bergoyang lagi. Kagum malaikat mete, kuatnya gunung nih. Nah, nanti akhir zaman gunung ini meletus. Kebanyakan gunung meletus, bumi ini bergoyang lagi. 40 hari 40 malam bergoyang, baru kiamat. Jadi pun dikira masih belum kiamat lagi, banyak gunung lagi. Tapi kalau meletus kan bergoyang tuh. Begitu top meletus, goyangannya dikerinci meletus sampai ke sini bergoyang. Kalau habis gunung meletus, ya sudah. Kan kayak apa Allah menegakkan gunung tuh. Saya melihat gunung di Gunung Uhud. Ya Allah, batu kok bisa bersusun ke atas tuh. Bersusun seorang. Memang batu tuh bersusun sampai ke atas. Jabal Nur tuh tinggi di atas. Orang naikkan ke Jabal Nur, apa dia naik? Diorang yang ke bawah setelah yang naik tak atas saja. Nah iya, ini ulur turun kan ke bawah. Naik kawat turun ke Deweni. Biarnya aku bergana di Jabal Nur belawasan. Merasa gagah aku ke Deweni turun. Apa kata dunia? Boleh kayak aku naik. Dia nak naik apa? Orang ada yang naik tuh ke Jabal Nur ke Deweni. Saya berparak kanang anak berjejak naik ke atas kan di Gunung Deweni juga. Deweni kalau pelisit betul tuh. Ada cukup kepala menaik ke atas gitu. Makanya kan apa namanya Bukit Safa dan Marwah. Bukit Safa tuh kan diletakkan orang deh. Nah ada sedikit lagi bukit di kandang. Zaman kami ke Makkah masih ada tuh, masih naikkan lagi. Saya umpat naik, kok berebut naik ke bukit tuh. Tegulimpas guguran. Jadi sekarang ada lagi, jangan diletakkan ya. Jadi lagi, entah dipakai atau diletakkan yang mana. Kalau naik ke atas tuh, kalau dulu naikkan ke atas tuh. Kami masih naik. Cuman banyak naik tuh betul tunjulan. Tegugur, kan kayak apa Allah menyusun lah. Amun nang di sini kan gunung nang di Gunung Tiga Bading ini biasalah tanah tumbuh rumput asal biasa. Tapi kalau di Makkah melihat Jabal Uhud tuh kayak apa menyusun lah.
Nah, di awan itu Allah menyusun awan di langit itu cantik banget. Amun cerah cuaca tuh nang putih itu bawa awan kayak nang pulat tunggul ada nang kayak rumahan awan tuh bayam di pesawat tuh kita mitih. Nah, ada nang nang kayak berjalan awan tuh. Ini apabila kita hendak mendarat tuh menghantam awan tuh padam semuanyaan kita tarang pulang. Jadi di langit tuh ada nang baawan, ada nang kada, ada nang baawan, ada nang kada. Kayak apa Allah mengatur kita pikirkan. Dan melihat bumi pulang terhampar libar, bagaimana dihamparkan, pikirkanlah. Demikianlah hendaknya mempergunakan nikmat mata itu. Jangan mengintip orang terus. Ini orang diintip, orang berhari. Nah, doang pengantin hanya diintipnya, tahan ajak betang penyulak di gelelungkang. Berhari, wanita lagi. Dan jika digunakan kepada melihat barang yang dilarang pada agama, seperti melihat perempuan atau kemaluan orang, atau gambar-gambar cantik yang mendatangkan keinginan, maka adalah ia kufur dengan nikmat. Artinya pada bersyukur dengan nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya. Firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Demi jika kamu berterima kasih atas nikmat yang telah aku berikan kepada kamu, niscaya aku tambah lagi untukmu. Jadi kalau kita nih bersyukur, nanti ditambah Allah nikmat untuk kita. Dan jika kamu kufur, sesungguhnya siksaku, kata Allah, sangat keras. Maka itu nikmat harus kita syukuri, selalulah mengucap Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita bisi mata, bisi telinga, bisi tangan dan sebagainya. Orang nang kada bisa melihat kesian, ada orang nang kada bisa bercakap kesian. Ini guru kita kesian nih, karena vital suara kada bisa bercakap, ya kesian. Ya, lama badan sebelah kesian. Nah begitulah. Kalau sudah nikmat diambil oleh Allah, kada tahu apa-apa lagi kita. Maka itu bebanyakan hidup ini bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita tetap dipelihara sampai kepada akhir hayat kita, sehingga kita dapat menggunakan yang mendatangkan pahala. Amin Allahumma amin. Kemudian memelihara telinga. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ghafir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamizana min ahlil ilmi wa ahlil taqwa wa ahlil khair wa ahlil quran wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa ahlil dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.